Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Tidak terasa kita sudah tiba di awal bulan April. Semoga di bulan April ini kita bisa bertrading lebih lancar dan tentunya bisa profit konsisten. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik juga sehat. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Senin tanggal 3 April 2023. Tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, di depan layar kaca Anda saya menampilkan chart dari SIDO. Masih ingatkah Bapak Ibu? Minggu lalu pada tanggal 30 Maret 2023, nah saat itu SIDO berada di candle yang bearish ini Bapak Ibu. Berada di area persimpangan atau harga murah. Saya mereview bahwa SIDO bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli karena SIDO berada di area harga murah. Dan besoknya pada tanggal 31 Maret 2023, SIDO nampak jelas mengalami kenaikan ya Bapak Ibu dari harga pembukaan di 845, kemudian ditutup di harga Rp870 per lembar. Wah, tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah percaya dan sudah membeli SIDO pada tanggal 31 Maret 2023 yang lalu, tentu bisa mendapatkan profit lebih dari 2%. Nah, SIDO masih uptrend ya Bapak Ibu. Dapat kita lihat hari ini SIDO nampak koreksi turun. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasa cukup dengan profit yang diperoleh, jika ingin di close silahkan. Bapak Ibu bisa pesan beli kembali di area persimpangan atau harga murahnya di 850 sampai dengan 835. Kami sarankan cut loss jika SIDO closing di bawah harga 835 karena artinya SIDO confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke area support bawah di 815 sampai dengan 780-an. Begitu mudahnya kan menemukan peluang menggunakan indikator saham lokal Gaptek sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui dengan jelas emiten-emiten yang berada di harga murah, emiten yang masih uptrend dan kapan saatnya cut loss sehingga Bapak Ibu tidak terjebak membeli saham-saham yang sedang turun dan tidak terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal kami, Bapak Ibu dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa video ini kami buat di akhir penutupan market sesi 1 sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama composite. Hari ini pada grafik harian IHSG melemah 0,3% di level 6.824,13. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG masih berada di area persimpangan atau area harga murah dan nampak masih mengalami konsolidasi Bapak Ibu. Adapun area persimpangan atau area harga murah berdasarkan indikator saham lokal Gaptek untuk IHSG yaitu di level 6.880 sampai dengan 6.760. Jika IHSG mampu menguat dan closing di atas level 6.880, maka artinya IHSG confirm uptrend Bapak Ibu dan berpotensi untuk kembali naik menuju target terdekat di 6.950-an. Namun jika IHSG kemudian melemah dan closing di bawah level 6.760, maka IHSG downtrend dan berpotensi untuk kembali turun menuju area support bawah di 6.570-an. Kita doakan bersama semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat sehingga bisa confirm uptrend lagi dan bisa mencapai di level 7.000 ya Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke EMTK.
EMTK atau Elang Mahkota Teknologi TBK hari ini di akhir sesi 1 EMTK menguat 3,2% di harga Rp815 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, EMTK masih downtrend Bapak Ibu. Namun dapat kita lihat EMTK sudah muncul kode up berupa candle bullish, panah naik, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau sejak tanggal 28 Maret 2023 yang lalu. Nah, ketika EMTK masih downtrend, namun indikator sudah menunjukkan kepada kita bahwa EMTK muncul kode up, maka kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa entry di harga saat ini di 815. Adapun target terdekat pada EMTK saat ini yaitu di 940. Jika EMTK sudah mencapai 940, Bapak Ibu bisa taking profit terlebih dahulu. Dan jika EMTK semakin menguat dan mampu closing di atas harga 980, maka EMTK confirm uptrend dan berpotensi untuk semakin menguat menuju ke resisten di atasnya di 1185. Bagi Bapak Ibu yang curi start, silakan cut loss jika kemudian EMTK koreksi turun dan closing di bawah harga 765, karena jika EMTK closing di bawah 765 maka EMTK berpotensi untuk turun lebih dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, EMTK ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Tanggal 31 Maret 2023 yang lalu, asing masih akumulasi pada EMTK. Dan 1 minggu terakhir, bandar lokal juga masih akumulasi pada EMTK dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 790. Harga 790 tidak jauh dari harga saat ini Bapak Ibu, nah kurang lebih berada di bawah sini. Demikianlah tren EMTK hari ini. EMTK sudah clear. Next kita ke MEDC. MEDC atau Medco Energy International TBK hari ini di akhir sesi 1 MEDC menguat 5% di harga Rp1.060 per lembarnya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti video kami minggu lalu, tepatnya pada tanggal 30 Maret kami mereview MEDC ini Bapak Ibu. Nah, saat itu MEDC bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli karena indikator saham lokal Gaptek sudah menginfokan kepada kita bahwa MEDC muncul kode up pada tanggal 28 Maret 2023. Dan ternyata Bapak Ibu, market sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah kita curi start, ternyata MEDC menguat dan sudah mencapai target terdekat kita ya di 1100. Bapak Ibu, sementara bisa taking profit terlebih dahulu. Dan kita bisa wait and see kembali Bapak Ibu. Kita bisa entry kembali jika MEDC mampu menguat dan closing di atas harga 1120. Karena jika MEDC closing di atas 1120 artinya MEDC sudah confirm uptrend dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di 1170 sampai dengan 1190. Jika MEDC tidak mampu menembus di atas harga 1120, maka ada potensi untuk MEDC koreksi turun dahulu Bapak Ibu ke area support di bawahnya di 1020 sampai dengan 930. Dengan adanya bantuan indikator atau tools atau petunjuk arah, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi untuk buy atau sell. Karena ini loh sudah ada GPS yang membantu menunjukkan kepada kita kapan saatnya entry. Salah satunya dengan adanya fasilitas panah naik sebagai indikator entry point dan adanya panah turun sebagai indikator untuk exit point-nya. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MEDC ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Tanggal 31 Maret 2023 yang lalu, asing masih akumulasi pada MEDC. Dan 1 minggu terakhir, lokal akumulasi pada MEDC dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 985. Nah, kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren MEDC hari ini. MEDC sudah clear. Next kita ke MIOR. MIOR atau Mayora Indah TBK hari ini di akhir sesi 1 MIOR melemah 0,7% di harga Rp2.650 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, MIOR atau Mayora masih uptrend ya Bapak Ibu meskipun koreksi turun. Jika kita lihat secara bersama-sama, direction dari area persimpangan atau harga murah pada MIOR nampak masih menukik ke atas.
Pada bagian bawah indikator juga masih berwarna hijau atau Tosca, sehingga memberikan sinyal yang baik untuk Mior Bapak Ibu. Kita lihat bahwa Mior beberapa kali masuk ke area persimpangan atau harga murah, namun masih belum mampu closing di bawah area persimpangan. Mior masih mampu untuk kembali menguat dan closing di atas area persimpangan. Bapak Ibu bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 2.615 sampai dengan 2.550. Kami sarankan Bapak Ibu cut loss jika Mior koreksi turun dan closing di bawah harga 2.550 karena Mior confirm downtrend dan berpotensi untuk turun lebih dalam. Adapun target terdekat untuk Mior saat ini yaitu di 2.800 Bapak Ibu. Jika Mior mampu menembus dan closing di atas 2.800, maka Mior berpotensi untuk semakin naik lebih tinggi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Mior ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan besar. 1 minggu terakhir asing akumulasi pada Mior, dan 1 minggu terakhir lokal juga akumulasi dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 2.668. 2.668 masih berada di atas harga saat ini Bapak Ibu, kurang lebih berada di sini. Demikianlah tren Mior hari ini. Mior sudah clear. Next kita ke AMRT. AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk hari ini di akhir sesi 1 AMRT menguat 1,7% di harga Rp2.930 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, AMRT masih mengalami konsolidasi Bapak Ibu di area persimpangan atau harga murah. Ketika indikator menunjukkan kepada kita AMRT masih berada di area harga murah, maka kita masih bisa curi start, kita masih bisa entry. Yang penting kita ada cut loss ketika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kerugian kita tidak semakin dalam. Adapun target terdekat untuk AMRT saat ini yaitu di 2.995. Jika area resisten di 2995 ini mampu ditembus oleh AMRT, maka AMRT berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di atasnya di 3100 Bapak Ibu. Kami sarankan untuk cut loss jika setelah Bapak Ibu entry di harga murah, AMRT koreksi turun dan closing di bawah harga 2.840. Karena jika AMRT closing di bawah 2.840, AMRT confirm downtrend dan berpotensi turun menuju support bawah di 2.760 sampai dengan 2.620. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, AMRT ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Selama bulan Maret, asing terus akumulasi pada AMRT. Dan 1 minggu terakhir, lokal juga masih akumulasi pada AMRT dengan volume average transaksi terbanyak berada di 2.900. Demikianlah tren AMRT hari ini. AMRT sudah clear. Next kita ke BFIN. BFIN atau BFI Finance Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1, BFIN menguat 0,8% di harga Rp1.325 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, BFIN nampak masih strong uptrend Bapak Ibu. Sebelumnya, BFIN nampak beberapa kali masuk ke area persimpangan atau harga murah, namun belum mampu closing di bawah area persimpangan, lalu BFIN kembali menguat dan closing di atas area persimpangan. Jika kita lihat secara seksama, direction dari area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek juga nampak masih menukik ke atas. Pada bagian bawah indikator juga masih berwarna hijau, memberikan kode bahwa BFIN masih ada potensi untuk kembali menguat ke depannya. Saat ini BFIN masih tidak jauh dari area persimpangan atau harga murah. Bapak Ibu bisa pesan beli BFIN di area harga murahnya di 1.300 sampai dengan 1.260. Kami sarankan untuk cut loss jika BFIN closing di bawah 1.260 karena BFIN confirm downtrend dan berpotensi untuk turun menuju support bawah di 1.200 hingga 1.150. Selama BFIN mampu bertahan di atas harga 1.260, maka BFIN masih uptrend dan berpotensi untuk menguat menuju resisten berikutnya di 1.400.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Bovin ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Selama bulan Maret, asing banyak akumulasi pada Bovin. Dan 1 minggu terakhir, lokal juga banyak akumulasi pada Bovin dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1.300. Demikianlah tren Bovin hari ini. Bovin masih uptrend. Next kita ke TPMA. TPMA atau Transpower Marine Tbk hari ini di akhir sesi 1 TPMA menguat 2,8% di harga Rp436 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, TPMA saat ini berada di atas area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Jika TPMA hari ini mampu closing di atas area persimpangan, maka TPMA confirm uptrend. Dapat kita lihat bahwa indikator saham lokal Gaptek menginfokan kepada kita di saat TPMA masih downtrend, sudah muncul kode up pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu. Ketika indikator menginfokan TPMA muncul kode up, kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur. Namun jika market benar sesuai yang kita harapkan, maka bisa kita hold Bapak Ibu. Seperti contohnya pada TPMA ini, terbukti setelah munculnya panah naik, TPMA terus menguat hingga hari ini. Jika hari ini TPMA closing di atas resisten di atas harga 420, maka TPMA confirm uptrend dan berpotensi untuk menguat menuju resisten di atasnya di 480. Kami sarankan cut loss jika setelah confirm uptrend lalu TPMA koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 415. Karena jika TPMA closing di bawah 415 artinya TPMA confirm downtrend dan berpotensi semakin turun menuju ke area 396 sampai dengan 374. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, TPMA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing masih belum akumulasi sama sekali pada TPMA, sedangkan 1 minggu terakhir lokal sudah mulai akumulasi dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 407 Bapak Ibu. Nah, kurang lebih berada di bawah sini. Demikianlah tren TPMA hari ini, TPMA sudah clear. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat untuk trading Bapak Ibu di rumah. Sukses selalu tradingnya, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu boleh intip-intip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaplek Profit!